وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa IKTV dimanapun berada, kita lanjutkan kembali tentang pilar-pilar keluarga sakinah. Layakkah keluarga kita diberikan ketenangan dan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan lihat dari tanda-tanda yang ada. Sejauh mana ikhtiar kita, sejauh mana upaya kita dalam rangka hadirnya atau mendapatkannya sakinah, mawaddah, warahmah itu. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila keluarga kita bangun dengan cara muasyarah bil ma'ruf. Membersamai keluarga dengan cara yang baik. Baik suami istri, baik atau suami atau istri atau anak. Bersama keluarga dengan cara yang baik, disitulah kemudian tanda bahwa keluarga itu layak untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa indikatornya? Indikator atau madzahirul muasyaratu bil ma'ruf. Tanda-tanda bahwa keluarga kita itu layak untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakinah, mawaddah, warahmah Allah berikan kepada keluarga kita. Indikator yang pertama adalah ma'rifatu kulli tarfim ma lahu wa ma 'alaihi. Jadi pengetahuan masing-masing pihak, baik suami atau istri, terhadap pasangannya masing-masing. Jadi memahami hak-hak dan kewajiban. Apa hak saya sebagai suami? Apa yang harus saya lakukan? Kewajiban saya sebagai suami. Ketika menjadi istri tentu saja saya menjadi pendamping, saya menjadi istri. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Kewajiban saya harus saya penuhi untuk suami itu apa? Ketika masing-masing itu memahami, maka masing-masing akan berpacu untuk mengedepankan, memenuhkan hak dan kewajibannya. Bukan sebaliknya. Memahami hak dan kewajiban bukan untuk menuntut haknya. Jadi jangan sampai kebaliknya, itu adalah seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga, orang lebih mengedepankan menuntut haknya daripada memenuhkan haknya. Lebih banyak menuntut kewajiban pasangannya yang harus dipenuhkan daripada memenuhkan kewajiban. Sementara ketika dalam kehidupan kita mengedepankan memenuhkan kewajiban, memenuhkan hak, semampu kita lakukan, semaksimal mungkin kita lakukan, kita penuhkan hak itu sesuai dengan kondisi kita, maka disitulah itu pertanda bahwa masing-masing saling memahami. Kalau ayatnya yang sering kita dengar adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya.
tentu saja seorang pemimpin adalah akan berupaya berusaha menjadi sosok yang bisa mengayomi, yang bisa menjadikan keluarga itu tenang, tentram. Begitu pula sebaliknya. Ketika kemudian faham bahwa posisi suami adalah pemimpin, posisi istri adalah yang dipimpin. Kenapa? Karena Allah lebihkan seorang suami dari istrinya. Nanti dalam kajian kita tentu saja banyak pendalaman tentang ini. Akan tetapi yang lebih dikedepankan lagi adalah ketika memberikan haknya, memberikan, memenuhkan, menginfakkan, memberikan nafkahnya kepada istrinya bagi seorang suami, kemudian fasalihatun, fasalihatu, qanitatun, hafidhatun, lil ghaibi bima hafidallah. Dan kemudian wanita salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara kehormatannya ketika suaminya tidak ada, dan kemudian berupaya berusaha menjaga dirinya dengan baik. Disitulah kemudian Allah akan memelihara kepada seorang hamba seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu saja al-qabiliyatu ala ba'dil uyubi zawjiyati khilqan wa khuluqan. Jadi yang kedua adalah kesiapan masing-masing pasangan. Jadi pertanda indikator bahwa kita membersamai keluarga kita, membersamai dengan istri atau membersamai suami dengan cara yang baik itu adalah ada kesiapan untuk menerima kekurangan antara suami dan istri. Kekurangannya yang satu ketika orang menyebut, wah ideal banget ya. Tapi yang satu tinggi, yang satu pendek. Ya tentu saja itu bukan ideal. Yang satu putih, yang satu hitam. Itu bukan ideal. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita ambil keputusan, ini adalah calon pemimpin dalam kehidupanku. Ini adalah calon orang yang saya pimpin dalam kehidupanku. Mau tinggi, mau pendek, mau mancung, mau pesek, mau hitam, mau putih, dari suku bangsa yang mana, kemudian kita menerima sepenuhnya, tidak akan merendahkan, tidak akan menghina kondisi-kondisi secara fisik yang kita lihat. Disebutkan di situ adalah khilqan wa khuluqan. Baik bentuk ciptaan Allah yang sudah Allah takdirkan, tinggi, pendek, mancung, pesek, hitam, putih. Yang kita tidak boleh kemudian mengomentari sedikit pun dalam wilayah itu dalam kehidupan kita. Apalagi merendahkan, menghina. Itu bukan wilayah kita. Itu bukan hak kita. Tapi ketika kita sudah terima, inilah orang yang Allah amanahkan dalam kehidupanku. Inilah orang yang menjadi imamku. Inilah yang nanti akan mengantarkan kehidupanku sampai kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu ada pada diri kita, kita saling memahami antara kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di situ nanti akan menjadi sumber keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tentu saja kita akan merasakan ketika ada yang melihat yang lebih tampan, bagi seorang istri akan mengatakan itu tampan.
Kemudian bagi seorang suami yang lihat ada orang yang cantik, akan melihat itu cantik. Tapi kemudian siapapun yang Allah takdirkan menjadi pendamping kita, itulah yang kemudian kita yakini bahwa inilah yang akan mengantarkan kehidupanku sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti saling menghargai, saling menghormati. Tidak menghina, tidak merendahkan fisiknya. Melihat kekurangan akhlaknya kemudian kita habisi. Tentu saja tidak seperti itu. Jadi menerima kekurangan dan kelebihannya sepenuhnya sambil jalan, kemudian saling melengkapi. Kemudian yang paling penting lagi adalah at-tahammulur rajuli sabron akbaru minal mar'ah. Indikator bahwa kita sebagai seorang suami membersamai istri dengan cara yang baik itu adalah kesanggupan seorang suami lebih sabar dibanding istrinya. Istri sabar, suami harus satu tingkat lebih sabar. Sabar itu apa? Yang harus ada pada diri kita adalah al-istiqamatu fi ta'atillah. Tetap istiqomah di dalam mentaati Allah. Tidak mudah lisan kita untuk menghina. Tidak gampang akhlak kita untuk merendahkan pasangan kita. Ketika ini kita kedepankan, maka disitulah berarti kita akan lebih sabar. Jadi ada kalimat yang ya sabar itu kan ada batasnya. Saya ingin sampaikan kalimat ini adalah fikih setan. Kalimat ini adalah pemahaman setan. Artinya seolah-olah kalau kita sudah tidak tahan, sudah kita tidak mampu menahan kesabaran kita, maka kita katakan, oh sudah. Apa saja yang kita lakukan seolah-olah itu benar. Nah, kemudian membenarkan yang kita lakukan yang salah, itulah yang kemudian berarti itu menjadi sesuatu yang menjadikan penyebab sakinah itu tidak hadir. Ketenangan itu tidak hadir. Baik, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dalam poin berikutnya bahwa ada indikator. Kita membersamai keluarga itu akan hadir sakinah mawaddah warahmah apabila ada mutafashil uyub az-zawjiyati bainan nas. Jadi tidak menebar aib suami istri, pasangan suami istri tidak menebar aib kepada orang lain. Jadi nanti ketemu teman, wah ya Allah, suami saya itu pelitnya itu dalam hidupnya itu pelit benar itu. Kalau orang Jawa bilang itu genggam banyu ora netes gitu ya. Menggenggam air tidak menetes. Artinya itu menggambarkan bahwa suami itu pelit banget. Nanti diceritakan dengan orang lain, minta ini nggak boleh, minta ini nggak boleh, minta ini nggak boleh, terus diumbar ke orang lain. Malah urusan tempat tidur juga seperti itu. Diceritakan pula kepada yang lain tiada henti. Kalau sudah seperti ini, itu adalah dalam kehidupan itu tidak akan Allah berikan sakinah itu. Tidak akan Allah memberikan ketenangan. Kenapa? Karena yang dia bangun dalam persepsinya, dalam pandangan hidupnya, suaminya jelek. Kemudian istrinya diceritakan oleh suaminya kepada yang lain. Ya Allah, saya punya istri itu bawelnya, ampun, ampun. Sudah capek-capek sampai rumah, ngomel-ngomel, tidak dibawain satu, marah-marah, ini marah lagi. Ceritakan saja. Subhanallah.
Kalau seperti ini yang terjadi tentu saja ketenangan dan ketentraman itu tidak akan Allah berikan. Kenapa? Karena masing-masing kita itu saling melengkapi dan ada tugas. Tugas itu dari Allah Subhanahu wa taala dan ayat itu sering kita dengar. Ayat itu akrab dengan kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagimu. Dan kamu pun adalah pakaian dari mereka. Artinya seorang suami adalah pakaian bagi istrinya. Dan istri-istrinya juga pakaian bagi suaminya. Artinya apa? Itu harus saling melengkapi, harus saling menutupi kekurangannya. Kalau ada aibnya, jangan kemudian diumbar kepada orang lain. Kadang ketika kita sampaikan kepada yang lain, seolah-olah tempat mengadu, seolah-olah nanti akan mendapatkan solusi. Ternyata, aib yang sudah tersebar itu malah berkembang. Tidak bisa ditahan. Karena nanti yang lain akan bilang, jangan bilang-bilang ya, kalau saya yang menceritakan tentang itu, kita pura-pura nggak tahu aja. Oke, nanti yang satu lagi juga jangan bilang-bilang ya. Nanti yang cerita jelekan itu bukan dari saya ya. Terus gitu, itu akan menjadi gelombang yang kemudian tidak akan berhenti. Kalimat yang keluar itu bagaikan gelombang yang tidak bisa ditahan. Artinya apa? Aib itu akan terus berkembang dan akan dinilai oleh orang lain menjadi sesuatu yang ternyata kelihatannya itu baik, tapi sebenarnya dia tidak baik. Dia tidak tenang hidupnya. Ini poin yang harus kita fahami. Jadi kalau ada kekurangannya, kita berupaya untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Tugas kita adalah yang dimaksud menutupi adalah mengingatkan. Kalau ada kekurangannya, kasih masukan, kasih nasihat. Begitu pula sebaliknya. Ketika suami ada kekurangan, kasih masukan suami, kasih kritik. Kenapa? Karena qabulun nushi. Terbukanya hati untuk menerima nasihat, menerima masukan, menerima kritik itu adalah pertanda bahwa satu dengan yang lain itu menunjukkan saling melengkapi, saling berupaya untuk menutupi aibnya. Dan kita tahu bahwa menutupi aib seseorang, walaupun itu kesalahan besar, dosa besar yang orang itu lakukan, maka kemudian jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir akan menutupi aib kita. Kenapa? Karena kita tidak mudah, tidak gampang untuk menceritakan kekurangan, kejelekan, dosa seseorang. Ini yang harus ada pada kehidupan suami istri. Karena kalau itu nanti sampai terjadi, pasti ujungnya adalah orang kita ceritai tentang kekurangan suami kita dalam rangka agar orang itu membela kita, ngeblok sama kita. Begitu pula sebaliknya. Suami cerita dengan orang lain agar orang lain atau keluarganya mendukung tentang sikapnya, agar membela terhadap apa yang dilakukannya. Maka akhirnya hidupnya pasti tidak tenang, tidak tentram, tidak barokah. Sementara semangat kita adalah keluarga yang berkah adalah keluarga yang satu dengan yang lain berupaya saling memenuhkan, saling melengkapi untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang paling penting lagi bahwa kalau keluarga kita itu dibangun di atas muasyarah bil ma'ruf, pertanda bahwa kita membersamai keluarga dengan cara yang baik itu adalah hajrul mar'ati indal khawfi bin nusyuz.
Jadi menjauhi istri di tempat tidur manakala khawatir istri itu nusyus. Jadi itu lebih kepada berupaya berusaha mensikapi setiap persoalan. Kalau memang harus disikapi dengan diam, kita jauhi dari tempat tidurnya, kita jauhi. Tetapi juga ada waktu. Ada kesempatan yang terbatas. Jangan sampai kemudian itu berkepanjangan. Karena seringkali ada kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh istri, itu kesalahannya itu 25, kemudian dihukumnya dengan 50% dari kesalahan itu. Artinya apa? Kesalahannya, kekurangannya dilebih-lebihkan sehingga menghukumnya itu berlebihan. Begitu pula sebaliknya, ada prasangka istri yang kemudian itu belum terselesaikan. Yang kemudian semakin bertambah tidak nyaman. Akhirnya mensikapi suaminya dengan 50%, sementara kesalahannya 25%. Ini yang kemudian kita harus mengedepankan dengan matinul khuluq. Kuatnya akhlak kita di dalam mensikapi setiap persoalan, disitulah kemudian Allah akan memberikan solusi setiap persoalan yang kita hadapi. Maka kemudian tentu saja hal ini yang tidak boleh kita tinggalkan adalah masyru'iyatud du'a fil hayah. Disyariatkannya doa, memohon kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Ketika malam hari kita bisa bangun, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat, dan kemudian kita berdoa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah itulah yang akan menjadikan kehidupan kita akan semakin tertata dengan baik. Akan semakin bagus, semakin rapi. Kenapa? Karena ada ma'iyatullah. Karena ada kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah itulah yang kemudian ada sesuatu yang orang lain mikirnya berat. Ada orang itu yang melihat kehidupan kita mungkin tak akan sanggup melakukan. Tetapi kita yang menjalani, karena memang ada ma'iyatullah, ada ikhtiar yang maksimal, ada doa yang kita panjatkan terus kepada Allah. Sehingga disitulah kemudian kita merasakan betul apa yang kita lakukan waktu demi waktu, itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir dalam kehidupan keluarga kita, di situ ada sesuatu yang kita rasa sulit, ada sesuatu yang kita rasa berat, ada yang sesuatu kita rasa susah bagi kita untuk melakukannya. Tapi kemudian Allah akan berikan makhrajan. Allah akan berikan solusi setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita membangunnya, dibangun di atas pilar-pilar yang benar. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan berupaya berusaha menunjukkan indikator-indikatornya, tanda-tandanya, dan kemudian yang kedua kita bangun di atas mu'asyarah bil ma'ruf. Dengan seluruh indikatornya kita lakukan, karena kita faham. Oh, kalau kita membersamai keluarga dengan cara yang baik, indikatornya seperti ini. Indikator-indikator yang kita munculkan itulah yang kemudian menjadi penyebab hadirnya sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan kita. Kemudian tentu saja selain masyru'iyatud du'a fil hayah, disyariatkan doa dalam kehidupan kita, secara khusus kita doakan pasangan kita. Ya Allah, berikan kesehatan untuk suamiku. Ya Allah, berikan rezeki yang halal untuk suamiku. Ketika tertahan, ya Allah, berikan pintu
mengalirnya rezeki yang halal yang berkah untuk kehidupanku. Begitu pula sebaliknya, kepada istrinya kita doakan, ya Allah, jadikanlah istriku istri yang qurrata a'yun, pendamping yang menyejukkan hati apabila dilihat, apabila dipandang, apabila dirasa, membahagiakan dalam kehidupan, baik ucapannya atau perbuatannya. Maka yang satu ini tentu saja jangan pernah absen kita saling mendoakan. Lebih khusus anak kita. Kita kadang-kadang mumet, pusing ngadepin anak kita. Atau sebaliknya, anak pusing ngadepin orang tuanya. Tapi kemudian ketika kita memahami bahwa disyariatkannya doa itu bukan sesuatu yang daripada. Tapi ketika itu kita lakukan, insya Allah. Ketika Allah kabulkan, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada pada diri kita. Para pemirsa IKTV dimanapun berada, baik yang ada di kota dan yang ada di pelosok negeri, alhamdulillah, nampaknya dari pedalaman di wilayah timur, di Maluku dan juga di NTT, di Papua, ada banyak yang mengikuti dan juga yang ada di Sumatera. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menata kehidupan kita agar sakinah, mawaddah, warahmah itu hadir dalam kehidupan kita. Baik, para pemirsa IKTV, nanti akan kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga sesudah yang satu ini. لصحبتي